Tahukah Anda, kue apakah ini? Dan ternyata salah. Yap, ini tuh PT Ecoux atau sus kering. Sejarahnya pertama kali ini ditemukan pada tahun 1533. Asal mulanya kue ini tuh bernama PT Epateralai. Lalu berkembangnya kue ini tuh berubah nama menjadi PT Ecoux sampai sekarang. Komposisinya ini ada tepung terigu, ada telur, ada baking powder, garam, air, dan juga margarin. Nah, fungsi dari tepung terigu ini sebagai bahan pembentuk lapisan jaringan yang kokoh pada sus, karena tepung terigu memiliki gluten di mana proteinnya ini memiliki sifat yang lengket dan elastis. Sedangkan fungsi dari telur, dia itu memberikan struktur lembut pada kue. Selain itu, juga menambah nilai gizi yang dapat dihasilkan pada produk ini. Untuk fungsi baking powder sendiri, dia tuh menghasilkan produk yang ringan dan dapat mengembang gitu. Sedangkan fungsi garam ini dapat menambah cita rasa dalam adonan. Nah, fungsi air itu melarutkan bahan-bahan kering menjadi adonan, mengatur dan mengontrol suhu adonan, serta mengontrol kepadatan adonan. Sedangkan fungsi margarin ini untuk menjaga kue agar tahan lama, memberi aroma pada kue, membuat kue terasa empuk, dan menambah nilai gizi juga. Terus lanjutnya ke karakteristik. Ya, karakteristik dari kue sus ini, yang pertama dia itu mengembang dengan sempurna, yang kedua lembut, ringan, bervolume besar dengan rongga pada bagian dalam, berkulit agak tebal, lunak, dan warnanya itu kuning kecoklatan. Gimana sih caranya membuat, how to make gitu kan? Nah, caranya itu lelehkan margarin dan campurkan dengan tepung terigu, aduk hingga kalis dan tambahkan garam sesuai selera kalian. Selanjutnya, aduk menggunakan mixer dan tambahkan 3 butir telur serta baking powder ke dalam adonan. Nah, setelah adonan siap, adonan itu dimasukkan dalam plastik berbentuk segitiga dan siap untuk dibentuk sesuai selera kalian. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam oven kurang lebih 15 menit untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Terus gimana sih cara penyajian kue sus ini? Kue sus ini biasanya disajikan bebarengan dengan teh, biasanya dikonsumsi pagi ataupun sore hari. Selain itu, bisa dihidangkan bebarengan dengan kopi, atau bisa disajikan juga barengan dengan susu, dia juga bisa. Terus faktor apa sih yang mempengaruhi dalam pembuatan sus kering? Yaitu bahan baku utama pastry sendiri ada lemak, tepung terigu, air, margarin, garam. Selain itu, teknik atau metode yang digunakan dalam proses pembuatan adonan juga mempengaruhi dalam produksi kue sus ini. Jadi segitu aja penjelasan tentang kue sus. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker saat keluar rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan terima kasih.